Halo, selamat datang di Some Noise ID. Hari ini saya akan bahas tentang persiapan Timnas Indonesia dalam pertandingan pertamanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan pertama ini kita langsung disuguhkan dengan pertandingan yang cukup berat karena kita harus melawan tim tuan rumah Arab Saudi yang kita tahu bahwa Arab Saudi ini merupakan langganan Piala Dunia dan saat ini pun Arab Saudi juga diarsiteki oleh pelatih kelas dunia yaitu Roberto Mancini. Kita tahu sepak terbang Roberto Mancini ini seperti apa dan di Piala Dunia sebelumnya yang ada di Qatar kita juga bisa lihat bahwa kolektivitas timnya ini cukup luar biasa dan mereka juga bisa mengalahkan Argentina waktu itu. Jadi ini juga menjadi sinyal bahaya untuk timnas kita, di mana dari segi ranking FIFA pun kita masih kalah jauh. Yang pertama, Arab Saudi berada di ranking 56 dunia dan ranking tim nasional Indonesia ini berada di 133. Itu berdasarkan update terbaru per 18 Juli 2024 dan akan diupdate kembali pada 19 atau 18 September 2024. Jadi jarak ranking yang cukup jauh ini juga bisa membuktikan bahwa kualitas Arab Saudi ini benar-benar jauh di atas kita. Namun yang tidak boleh kita pesimis atau kita tidak boleh menjadi kalah adalah kita juga mempunyai stok pemain yang luar biasa juga. Kita juga punya pelatih kelas dunia juga, Sintayong. Kemudian Coach Shin juga mempunyai asistennya yang juga sebagai pelatih striker secara khusus. Kemudian kita juga punya pemain kelas bintang seperti Tom Haye, Nathan Chow Aon, kemudian Ragnar Oratmangun, tidak kalah juga Asnawi Mangku Alam, Rafael Struijk, kemudian Martin Paes yang sudah resmi mendapat kewarganegaraan Indonesia namun belum bisa diturunkan dalam pertandingan pamungkas kali ini. Namun Martin Paes juga digaransikan dia akan bermain pada saat timnas kita menjamu Australia di GBK mendatang. Bola itu bundar, jadi ranking hanyalah angka. Nanti yang bisa membuktikan hasilnya adalah para pemain itu sendiri di atas lapangan. Walaupun kita tahu kan kita untuk menang di Arab Saudi itu sangat kecil. Dengan melihat ranking, kemudian dengan melihat supporter yang akan datang, saya yakin Arab Saudi tidak akan asal-asalan dalam menjamu kita. Arab Saudi akan memberikan permainan terbaiknya dan mereka tidak ingin kecolongan satu gol ataupun 1 poin pun. Namun Indonesia juga tidak boleh berkecil hati karena setidaknya kalaupun kita kalah, ya sekalipun kita kalah, kekalahan Indonesia ini tidak dengan skor yang cukup telak. Jadi kita bolehlah kalah selisih 1 gol saja, karena kemenangan juga menurut saya berat, apalagi itu di kandang Arab. Jadi satu-satunya peluang yang realistis yang bisa pemain kita tentukan adalah hasil seri, entah itu 0-0 ataupun 1-1. Memang mencetak gol di gawang Irak itu bukan persoalan yang mudah. Itu merupakan PR yang cukup berat, dan kalau kita berkaca dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh Arab Saudi dan Indonesia ini, kita punya peluang untuk mencetak gol
Kalau kita melihat pada tahun 2015, di mana waktu itu timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Pra-Piala Asia 2015, Boaz Solosa mampu mencetak 1 gol, dan itu pun golnya dari luar kotak penalti dan merupakan gol cantik yang akan kita ingat sepanjang masa. Melihat statistik pertandingan juga, dari 12 pertemuan antara Arab Saudi dan Indonesia, 11 diantaranya ini dimenangkan oleh Arab Saudi, sedangkan 1 hasil lainnya adalah hasil imbang. Jadi untuk menang di kandang Arab Saudi merupakan PR yang cukup berat buat kita, dan satu-satunya jalan yang paling realistis, yang paling logis dan paling masuk akal adalah kita bisa amankan 1 poin di sana. Kemudian dari kubu Arab Saudi pun juga sudah merilis 31 nama, yang diantaranya ada 7 pemain yang merupakan rekan dari mega bintang Cristiano Ronaldo di klub Al Nassr. Itu saya bacakan, dia ada 7. Yang pertama, Raget Najar, kemudian Ali Lagami, Sultan Al-Ghanam, Abdullah Al-Kaibari, Mukhtar Ali, Abdul Rahman Garib, dan Muhammad Maran. Jadi ini merupakan ancaman serius bagi lini pertahanan Indonesia. Maka dari itu kita harus sama-sama doakan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Semoga pertandingan atau lawatannya ke Arab Saudi juga bisa membuahkan hasil yang baik. Minimal kita amankan 1 poin, itu juga sudah langkah yang luar biasa dari Coach Sintayong dan tim. Kita doakan saja yang terbaik, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sesuai harapan kita, ataupun kalau memang tim asuhan Sintayong ini kalah, jangan sampai kalah dengan skor telak. Ya, kita doakan yang terbaik. Semoga tim kita sukses di Arab Saudi. Make some noise, makes positive voice. Salam sepak bola Indonesia.